Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Pagi Guru. Bapak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Guru. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Khotibul pimpin doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anakku, sebelum kita lanjut pelajaran ya, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Mbak Tobiroh, Hadiro Pak. Muhammad Sifa, Hadir Pak. Sri Jumiati, Sifa Unikmah, Khotibul Umam, Siap hadir Pak Guru. Fatihin, Hadir Bapak. Ahmad Khaironi, Hadir Pak. Munawir Syafi'i. Oh, izin ya. Oke, Mas Habib. Siap hadir. Oke, ada yang satu izin ya. Alhamdulillah sudah berangkat. Cuma tinggal satu yang izin. Oke, anak-anakku, silahkan siapkan buku dan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Iya Bapak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pembiasaan terlebih dahulu ya. Tolong ikuti ya, ikuti bacaan Pak Guru ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran ini ya, pembiasaan setiap hari kita, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, masih ingat enggak minggu kemarin pelajaran apa? Yuk, ada yang ingat? Apa? Coba. Atas kerja. Etos kerja? Bukan etos kerja, coba yang lain. Masih ingat enggak tentang apa? Tentang Larangan. Larangan dan zina Pak Guru. zina ya, itu adalah pembelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam ya. Oke. Nah, aku sebelum mulai pembelajaran kita motivasi ya. Semangat SMK Negeri 1 Banyumas. Jangan lupa nanti Pak Guru bilang SMK, bilang bisa ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Banyumas? Sangat bisa. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan hari ini kita selalu semangat dan ceria ya. Amin. Oke. Pak Guru akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan makna atau pengertian pernikahan dalam Islam dengan benar ya. Kemudian mengemukakan dalil-dalil tentang pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Lalu menganalisis tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam dengan benar dan menganalisis hukum-hukum pernikahan dalam Islam dengan baik. Oke. Kita masuk ke dalam pembelajarannya.
silakan lihat PowerPoint yang Pak Guru tunjukkan ya. Nah, di dalam PowerPoint ada gambar. Coba gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Akad nikah. Gambar ijab sah. Gambar tentang pernikahan. Pernikahan. Oke, kira-kira tahu nggak untuk apa kita menikah? Ada yang tahu? Mas Abdi Untuk tahu. mendapatkan keturunan. Biar mendapatkan keturunan, Pak. Biar mendapatkan Keturunan. Biar bahagia, Pak. Biar punya biar istri. bahagia, biar punya istri ya Mas Habib ya. Ya, biar malam Jumat tidak horor. Oke, itu ya, itulah salah satu dari tujuan-tujuan pernikahan. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pernikahan ya, apa itu pernikahan, dalil-dalilnya, kemudian tujuannya dan juga hukum-hukum dalam pernikahan. Nah, ini adalah gambar tentang pernikahan. Ya, ini adalah mas kawin ya. Ini buku pernikahan, kita lewati aja. Oke, anak-anakku, kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, kelompok pertama tentang pengertian pernikahan. Kelompok kedua tentang dalil-dalil pernikahan. Kelompok ketiga tentang tujuan pernikahan, dan kelompok keempat tentang hukum-hukum pernikahan. Itu ya, itu nama-namanya ya. Kelompok 1 ada 2 anak, Muhammad Sifa dan Khotibul Umam ya. Kelompok 2 Ahmad dan Fatihin. Kelompok 3 Sri, Sifaun dan Tobiroh. Kelompok 4 Habib dan Munawir ya. Oke, silahkan diskusikan. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Pak. Oke, tolong dipresentasikan ya. Coba kelompok 1 presentasikan tentang pengertian pernikahan. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang saya hormati, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu dengan Mas Khotibul Umam, yaitu tentang makna atau pengertian pernikahan. Dari hasil kelompok kami, pengertian pernikahan menurut bahasa dari kata al-jam'u yang artinya bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu Pak. Luar biasa. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, luar biasa ya. Ada semua kelompok sudah tahu ya tentang pernikahan ya. Sudah Pak. Oke, kelompok 2. Iya, Pak. Nanti saya yang membacakan ayatnya, Mas Ahmad nanti membacakan artinya untuk hadirnya, Pak. Saya siapkan dulu di layarnya, Bang nggih. Nah, sudah, Ya, saya silakan. silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Mas Ahmad artinya nggih? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Demikian Pak Guru. Oke, luar biasa ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Itu ya, dalil tentang pernikahan. Surat Ar-Rum ayat 21. Oke. Kelompok 3. Silakan, kelompok 3.
Tadi siapa ya? Mbak Sri. Yuk, kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Diskusi tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Guru. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Yeay, luar biasa sekali. Oke, yang terakhir. Kelompok terakhir. Ayo. Tadi Mas Habib ketuanya, coba. Silakan kelompok 4. Mas Habib izin, Mbak. Oh, ada sudah Ada. kembali. Ayo, Mas Habib, ayo. Hukum-hukum pernikahan bisa dihukumi wajib jika seseorang itu sudah sangat bandreng dan tidak bisa menahan. Kemudian pernikahan sunnah ketika seseorang itu sudah mampu dan masih bisa menahan kebandrengannya, hukumnya sunnah menikah. Kemudian nikah hukumnya haram karena apa? Karena dalam tujuan awal menikah adalah untuk hal-hal kejahatan. Kemudian menikah bisa dihukumi makruh ketika ada seorang yang ingin menikah tetapi dia belum mampu untuk menafkahinya. Kemudian mubah itu hukum asal dari pernikahan. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Mas Habib. Oke, itu ya. Sudah maju semuanya, bisa kita simpulkan bersama ya. Jadi ada 4 ya. Pengertian, dalil-dalilnya, kemudian tujuannya dan akhirnya hukum-hukum pernikahan. Oke, anak-anak, kita evaluasi ya menggunakan aplikasi Quizzes. Ini kodenya ya. Silakan Ya, dimasukkan siap, Pak ke Guru. apanya. Dapat 100 Ayo. saya ini nanti. Ayo, dimasukkan. Siap. Sudah? Sudah selesai Sudah. mengerjakan? Oke, silakan ya. Selesai. Ini kita lihat hasil dari jawaban kalian di aplikasi Quizzes. Ya, wah luar biasa. Ini nilai-nilainya ya. Salah satu ya Pak Guru saya. Iya, ini ya ada yang benar semua, ada yang salah satu, tapi semua rata-rata sudah di atas KKM semua ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa, mudah-mudahan paham semua ya. Oke, kita refleksi. Kira-kira sudah paham atau belum materi yang kita bahas hari ini? Sudah ya? Oke, sudah paham semua ya. Oke, untuk minggu depan ya anak-anak, kita akan mempelajari tentang rukun dan syarat pernikahan, kemudian mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, lalu macam-macam pernikahan yang tidak sah, kemudian hikmah pernikahan dalam Islam. Itu ya yang akan kita pelajari minggu depan. Oke anak-anak, sebelum kita tutup kita baca doa bersama ya, doa kafaratul majelis bersama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk ujiannya supaya adil pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kemarin. Tetapi penyampaian pembahasan jawabannya mungkin besok nggih Pak Adi
di hari ketiga. Wah, yang enak yang hari kedua dan hari ketiga. Ada bocoran soalnya kemarin gitu. Tadi itu sudah ada request, Pak. Pertanyaan jangan berubah itu. Istiqomah ya Pak. yang enak Dirubah saja, hari kedua Pak. atau hari ketiga misalkan gitu. Pokoknya dirubah Buat saja, Pak, pertanyaannya, Pak. buat kami, buat saya dan Pak Ajib, mudah-mudahan jadi pahala memberikan yang enak gitu kan. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita pengen betul nggak enak gitu ya. Nah, kepada yang tampil tadi pertanyaannya sama. Yang pertama, lihat kembali apa yang Bapak Ibu praktekkan tadi itu sesuai yang tertulis di RPP, itu pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa atau pendekatan pembelajaran apa atau strategi pembelajaran apa. Betulkah begitu? Gitu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dipilih tadi itu lebih ke teori pembelajaran yang mana kalau kita menggunakan klasifikasi teori pembelajaran yang 4 itu, apakah behavioristik, kognitivistik, humanistik atau konstruktivistik gitu. Dua ya tadi. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP Bapak Ibu sekalian yang tadi tampil, sebutkan satu saja tujuan pembelajaran yang memiliki karakteristik HOTS gitu. Kemudian pada bagian mana yang HOTS-nya gitu. Apakah semuanya HOTS atau ada yang cold-nya, yang cold, panas semua atau ada yang dingin gitu. Nah, ditunjukkan yang HOTS-nya yang mana, kemudian mengapa gitu. Itu dikategorikan tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS gitu. Itu saja. Monggo, mau siapa dulu? Silakan. Pak. Saya Pak. Saya Hari. Pak Hari. Monggo Pak Hari. Terima kasih. Insya Allah saya mencoba menjawab. Yang pertama, saya mengambil tentang model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Tadi saya menampilkan gambar kasus tentang pernikahan, itu untuk apa sih menikah seperti itu. Kemudian untuk teori belajarnya terkait dengan teori belajarnya saya itu terkait dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu di mana pembentukan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Jadi siswa itu belajar tentang pernikahan sehingga memiliki pengalaman tentang pernikahan yang nanti insya Allah akan mereka lalui. Kemudian yang terakhir, jadi untuk tadi setelah pembelajaran itu jadi punya pengalaman menikah, para siswa. Iya, apalagi pengalamannya berkali-kali. Monggo lanjut. Pak. Kemudian untuk yang tujuan pembelajaran yang HOTS itu salah satu tujuan pembelajarannya menganalisis hukum-hukum pernikahan. Jadi itu saya sudah anggap HOTS karena sudah C4 menganalisis, kemudian
di mana siswa disuruh menganalisis hukum-hukum pernikahan sesuai dengan kondisi seseorang tersebut. Apabila dia itu sudah mampu dan ditakutkan terjadi maksiat, maka menjadi wajib. Dan apabila mampu tapi mampu masih menahan, itu hukumnya sunnah. Nggih, seperti itu Pak Soni. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Ari. Nggih, Seperti itu. sami-sami Pak. Mudah-mudahan enak nggih Pak Ari. Nggih, enak sekali Pak. Sudah terus satu malam. Pak, baik, begitu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Soni. Tadi lancar sekali, termasuk Pak Ari, Pak Munawir, sampai bicara konstruktivisme. Saya sampai susah menggambarkan bagaimana mengkonstruksi wajah Pak Munawir, karena yang kelihatan hanya sedikit saja, itu nggak bisa full. Oke, tadi ada permintaan untuk tidak merubah pertanyaan, karena itu juga kebetulan Pak Soni tidak merubah, ya saya samalah biar ikut istiqomah. Jadi saya mengulangi yang kemarin. Ini tidak lanjut dari pertanyaannya Pak Soni. Dari tadi pilihan metode atau model pembelajaran yang Bapak-Bapak pilih tadi, itu dasarnya apa? Acuannya apa? Mengapa dadak milih itu bukan yang lain? Nah itu, berikan alasannya. Kemudian yang kedua yang terkait hot, karena Bapak-Bapak sedang yang hot, berikan contoh pertanyaan dari pembelajaran panjenengan, contoh pertanyaan yang di situ ada muatan hotnya, nah, disertai alasannya. Oke, monggo. Monggo Pak Ari, pertanyaannya sama. Oke, matur nuwun Pak. Izin jawab. Acuan saya untuk mengambil metode PBL, karena saya melihat kondisi siswanya dan juga kondisi kelas tersebut. Jadi siswa itu ternyata suka sekali tentang masalah-masalah, makanya saya mengambil PBL untuk menampilkan sebuah permasalahan yang akan dibahas bersama. Dan kondisi kelas juga sangat mendukung untuk menggunakan model pembelajaran tersebut. Jadi maka dari itu acuan saya kenapa saya mengambil ini PBL, karena kondisi kelas dan juga kondisi siswa tersebut, Pak. Oke. Itu. Terus itu, Pak. Berikutnya contohnya, Pak. Yang hot pertanyaan. Oke, contoh soal, contohnya yang hot itu juga ada di RPP, Pak. Itu modelnya pilihan ganda. Oh gitu. Coba kita bacakan. Ditampilkan sebuah narasi. Ahmad adalah seorang pemuda yang termasuk sudah sukses dibandingkan pemuda lain di desanya. Ia seorang yang rajin beribadah dan juga soleh. Secara ekonomi pun sudah termasuk mapan. Karena penghasilannya sudah di atas rata-rata dan bahkan ia sudah mempunyai rumah sendiri, namun ia belum menikah. Ia merasa khawatir terjerumus ke perbuatan zina jika tidak segera menikah. Berdasarkan narasi tersebut, hukum nikah bagi Ahmad adalah A. Wajib, B. Haram, C. Mubah, D. Sunnah, dan E. Makruh. Itu seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Oke, berarti sudah 3 praktikan sudah menjawab pertanyaan, dan nampaknya ini kalau mengikuti alur ini besok pertanyaannya harus sama. Tapi kita seperti disampaikan Pak Soni, kita belum memberikan klarifikasi, sehingga nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Besok klarifikasi, dan kalau sekarang semuanya benar. Semuanya benar dan semuanya pokoknya bagus, itu aja. Tapi yang jelas memang ini karena jenengan memang masih muda-muda, guru SMA lagi, jadi tingkat literasinya juga bagus, sehingga mulai dari praktek sampai kemudian pada
menjawab beberapa pertanyaan itu bagus. Sebenarnya ada beberapa yang harus kayak saya klarifikasi dari RPP Panjenengan yang sebagian itu masih belum ideal, jadi masih belum ideal. Tapi bedanya sudah cukuplah menggambarkan kemampuan Panjenengan, terutama yang hari ini untuk proses praktek pembelajaran sekalipun dengan waktu yang sangat pendek dan juga melalui kemampuan menjawab pertanyaan. Saya kira itu, Pak Sony, monggo closingnya. Oke, Bapak Ibu, saya memutuskan untuk memilih pertanyaan yang sama itu dengan berbagai kepentingan ya, dengan berbagai tujuan gitu. Satu, pertanyaan yang saya sampaikan menurut saya itu pertanyaan yang mendasar, yang prinsipil, yang memang itu harus jadi hal yang dikuasai oleh semua gitu. Apalagi yang dari Pak Ajib, saya sebenarnya sudah sangat gatel untuk menyampaikan penjelasan jawabannya begitu. Tapi ditahan dulu karena masih ada satu lagi kan begitu besok. Jadi besok ini setelah selesai kita sampaikan gambarannya. Gambaran tentu saja menurut saya, menurut Pak Ajib gitu, karena Bapak Ibu sekalian juga saya yakin punya pandangan terkait dengan pertanyaan yang kami ajukan itu. Karena prinsipil itu, jadi semua menurut saya paling tidak secara pribadi semua harus menguasai hal itu gitu, yang ditunjukkan dengan jawaban. Satu itu. Dan yang kedua, ya sedikit belajar dari proses gitu, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan, seperti itu. Belajar mengalami bagaimana memanfaatkan waktu yang masih tersedia dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian yang giliran sebelumnya, yang pertama gitu. Yeah. Nah, tentu saja penilaian kami, paling tidak saya nggak tahu kalau Pak Ajib mungkin sama juga, penilaian saya tentu saja didasarkan pada disi gitu. Jawaban saya menilai jawaban Bapak Ibu sekalian yang pertama tentu saja saya hubungkan dengan kondisi bahwa itu penampil pertama gitu, kondisi. Betul. Makanya nilainya belum dikeluarkan, Pak Sony. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya gitu, harapannya tentu saja bisa mengambil manfaat atau peluang dari ketersediaan waktu. Jadi bisa jadi lebih enak gitu. Tetapi bisa jadi, maksudnya nilainya ya, bisa jadi lebih enak, bisa jadi justru tidak lebih enak gitu, tergantung dari yang bisa kita lihat gitu. Harapannya tentu saja ya bisa jadi lebih enak begitu ya, dan itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita gitu, memanfaatkan waktu yang ada gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak Umam, Pak Ari, Pak Munawir, kalau tadi Pak Ajib mengatakan, wah itu sudah dipersiapkan dari tadi malam sinau gitu. Itu yang kita harapkan gitu Pak Bu. Jadi tidak usah ditolak karena memang kami mengharapkan ada gambaran upaya seperti itu gitu, seperti itu. Dan itu bukan kejahatan Pak, mempersiapkan dari malam itu. bukan sesuatu yang curang dari persiapkan dari malam karena tahu bocorannya. Menurut saya justru kalau tidak begitu malah sesuatu yang kurang baik gitu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan
Yang ketiga, besok lebih enak lagi gitu ya. Lebih enak lagi. Tadi saya melihat apa namanya Pak Umam, Pak Ari, kemudian Pak Munawir juga lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih menikmati dengan yang hari pertama karena memang kondisinya juga lebih enak kan karena tersedia waktu gitu lebih. Nah yang ketiga besok mudah-mudahan bisa kita lihat lebih enak lagi gitu karena memang ada fasilitas yang lebih enak lagi gitu seperti itu. Begitu Pak Ajib dari saya. Baik. Matur nuwun Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian sesi ujian komprehensif hari kedua telah usai dan insya Allah kita ketemu lagi besok di hari terakhir. Masih tersisa 3 ya. Mudah-mudahan besok berjalan lancar juga dan lebih siap lagi. Kalau lebih siap itu berarti nanti jawabannya juga lebih argumentatif. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, kira-kira kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya hari besok dengan waktu yang sama. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony, terima kasih semuanya. Sampai asar lagi Mbak Kai. Sama. Matur nuwun sangat Pak. Iya. Alhamdulillah.